Tes. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di sini saya akan menjelaskan kembali ya di bagian prarancangan pabrik 2 etil heksanol, di mana di bagian ini saya akan menjelaskan terkait perancangan reaktor, di mana pada prarancangan pabrik saya itu menggunakan reaktor fixed bed multi-tube reaktor, di mana reaktor itu berupa suatu silinder yang berisikan tub-tub yang berfungsi untuk kontak atau reaksi dengan si katalisnya, di mana reaktor jenis ini digunakan dengan menggunakan reaksi heterogen. Jadi reaksinya itu tidak homogen tapi heterogen. Ya, di mana di rancangan pabrik ini saya menggunakan katalis amber 70 untuk direaksikan untuk menghasilkan 2 etil heksanol akrilat, di mana bahan yang digunakan itu adalah stainless steel. Kenapa stainless steel? Karena di mana reaktan dan produk itu merupakan sama-sama korosif, sehingga untuk mencegah terjadinya kerusakan pada reaktor pada saat proses maka digunakan stainless steel. Oke, lanjut kita masuk ke perancangannya, di mana kita menentukan kondisi operasi terlebih dahulu, di mana kondisi operasinya berupa temperatur yaitu sebesar 120 derajat Celcius, di mana tekanannya 20 atm atau 2 kali 10 pangkat 6 Pascal, dan R itu 0,1 meter kubik atm kilomol Kelvin atau 8,3 Joule kilomol Kelvin. Di mana kondisi operasi ini bisa didapatkan pada referensi paten-paten atau jurnal dari internet. Dan kita bisa selanjutnya menentukan data properties, di mana kita menentukan berat molekul umpan reaktor, di mana ada 4 komponen utama, ada asam akrilat, 2 etil heksanol, 2 etil heksil akrilat, dan air, di mana kita dapat PM-nya, dapat fit-nya, fit reaktornya, terus kita mencari fraksi molnya dapat segini, terus kita tinggal mencari BM mixnya saja 3 kali. Jadi BM campuran itu sebesar segini. Terus kita sama ini karena yang masuk komponen sama yang keluar, jadi BM-nya dianggap sama, emang sama. Terus setelah itu kita menentukan densitas umpan reaktor. Nah, di mana kita umpan reaktornya berupa fasa liquid, kita menggunakan rumus untuk mencari densitas fasa liquid, di mana rumusnya itu ini, A kali B pangkat min 1 pangkat N dikurang TC atau dikali pangkat N, di mana rumus ini kalian bisa dapat datanya ini dari A, B itu koefisiennya, N itu cuman koefisien juga, TC itu temperatur kritisnya, di mana kalian bisa dapat ini di buku YAOS. Jadi nanti ada tabel yang banyak, kalian bisa cari komponen-komponen ini di tabel YAOS tersebut. Setelah itu kita dapat nih komponennya dengan menggunakan rumus tersebut. Terus kita nyari nih densitas campurannya pada komponen tersebut, tinggal kita kali fraksi dari masanya saja. Dapat densitasnya total itu sebesar 0,34. Karena ini satuannya gram per mili, kita kali 1000, jadi 348 3,49 kg per meter kubik. Kita konversi dari feet, dari pound per feet kubik, terus kita konversi lagi di gram per mili. Terus setelah itu kita mencari densitas keluar reaktor, sama seperti sebelumnya kita dapat angka-angkanya tetap sama ya, karena komponennya sama, cuman beda dari fraksinya saja. Jadi densitas keluarnya itu berupa 0,3627. Oke, ini jadi sedikit lumayan besar ya, karena komponen dari etil heksanol sama H2O itu densitas cukup tinggi, sehingga jadi densitas campurannya itu jauh lebih besar dibandingkan densitas umpan dalam reaktor. Selanjutnya kita mencari volume cair. Nah, volume cair laju air massa ini dapat dari neraca massa. Jadi kalian kalau melihat neraca massa bisa lihat di video sebelumnya. Setelah itu kita nyari volume cair ini, tinggal laju air massa dibagi densitas produk, dapat 34,28 meter kubik per jam atau 9,52876 liter per menit. Oke, setelah itu kita mencari nilai viskositas cairan, di mana kita bisa cari menggunakan rumus ini di buku YAOS pada tabel 22,1. Kita dapat nilai di YAOS itu, kita dapat nih nilai A, B, C, D, yaitu kita masukin saja rumusnya pakai ini. Ingat, temperaturnya pakai temperatur dalam satuan Kelvin, jangan pakai satuan Celcius,
karena di bukunya itu keterangannya itu pakainya Kelvin. Kalau kalian pakai Celsius nanti nilainya nggak bakal akurat. Terus dapat apa viskositas cairannya ke sebesar 0,504 centipoise. Terus kita bisa setelah kita nentuin viskositas liquid umpan, kita bisa nentuin viskositas liquid keluar reaktor. Jadi lebih lebih berkurang viskositasnya, jadi lebih rendah karena ada pertambahan dan pengurangan produknya. Jadi di keluarnya itu udah ada etil heksanol sama H2O. Terus setelah itu kita nentuin konduktivitas thermal liquid. Sama kita menggunakan rumus ini dari table 24 dan 12 Yaws. Nilai A, B, C ini nanti kalian juga dapat di buku itu. Jadi kalian tinggal cari saja nilai A, B, C-nya sesuai dengan komponen yang ingin kalian cari. Terus setelah itu jangan sampai lupa kalian kali ini bukan hasil akhirnya, tapi kalau sekali kalian fraksinya. Karena kan kalian liquidnya campurnya, jadi harus dikali fraksi biar konduktivitas termalnya itu per komponen pas dicampurnya. Oke, setelah itu keluarannya sama, nggak beda jauh ya. Terus setelah itu nentuin kapasitas panasnya dari komponen tersebut. Jadi sama CP-nya pakai CPDT. Ini menentukan nilai CP bisa kalian lihat di neraca energi, saya udah membahasnya. Jadi kapasitas panasnya itu sebesar 991,01 Joule mol per Kelvin. Yaitu kita harus kali ke fraksinya. Jadi 295,67. Terus setelah itu kita nentuin panas reaksinya nih. Kan di reaktor itu kan ada reaksi. Nah, kita nentuin nih panas reaksinya nih. Nah, tinggal kita rumusnya tinggal delta F produk dikurang delta F reaktan. Nah, nilai ini dapat dari mana? Dapat dari buku Yaos. Kalian bisa cari panas pembentukan standarnya di buku Yaos, kalian dapat nilainya. Dapat delta F itu sebesar min 6,693 kJ per mol. Yaitu kita nentuin energi Gibbs. Nah, energi Gibbs ini ditentuin untuk kita menentukan nih apakah reaksinya terjadi secara spontan atau tidak spontan, ataupun reaksinya reversible atau irreversible. Kita bisa menentukan dengan menggunakan energi Gibbs. Nah, rumusnya seperti ini. Ada di buku Yaos di table 13.1. Dapat nilainya. Nah, dapat sebesar min 22,34. Nah, kalian bisa lihat kalau misalkan delta G-nya itu kurang dari 0, berarti dia reaction favorable, artinya reaksinya secara spontan. Jadi dia bisa terjadi reaksi secara langsung tanpa kita beri energi, tanpa kita beri lakukan sesuatu lah. Kalau misalkan energi apabila delta G-nya itu antara 0 sampai 50 kJ per mol, dia reaksinya possible favorably. Jadi dia memerlukan energi. Kalau delta G reaksinya di atas 50, berarti dia non favorable, berarti tidak spontan. Setelah itu kita nentuin fit-nya udah ada nih. Jadi fit-nya itu 47,97 dan fit 2EH nya itu 68,49. Jadi di reaktor ini konversi bisa 71%. Nah, kita tentuin saja ini komponennya. Jadi di konversi 0,71 tinggal si AA-nya dikurang dengan si konversinya dapat segini. Begitupun dengan 2EH. Nah, jadi nanti kalian ulang-ulang seperti itu. Ini juga 2EH juga sama. Jadi si AA ditambah konversi dikali 2EH. Nanti hasilnya segini. Jadi hasil ini harus sama dengan yang di reaksinya yang seperti ini. Kalau sama berarti sesuai ya. Oke, setelah itu kebutuhan molnya udah, kita menentukan parsial. Jadi di setiap komponen itu mempunyai tekanan parsial, tekanan pada komponen sendiri. Kita bisa nentuin dimana rumusnya apa nih namanya, fraksinya dikali tekanan operasi, kita dapat tekanannya per komponen. Terus kita nentuin laju reaksi. Nah, nilai K-nya reaksi itu kita bisa dapat nilainya KO kali eksponen min EA per RT. Kita dapat K-nya itu dari jurnal, E juga dapat dari jurnal, R juga dapat dari buku, T-nya dari temperatur, dapat nilai K-nya itu sebesar 0,0051 per menit. Nah, kita tinggal kali saja pakai rumus min RA sama dengan K kali CA
dikali CEH. AA itu asam aklat, EH itu etil heksanol. Setelah itu kita tinggal buat tabel seperti ini, karena K itu konstan, kita tulisnya 0,051, R-nya kita masukkan, setelah itu kita dapat nilai R ini. Jadi nilai R itu setiap di konversi itu selalu berubah ya. Jadi kalau semakin rendah R-nya berarti konversinya semakin tinggi karena kan dia udah mencapai ke tujuannya ya. Jadi laju reaksinya akan berkurang. Kita buat seper ini seper R tinggal dibagi satu aja, 1/R dapat nilainya. Terus setelah itu kita dapat laju reaksinya, kita menentukan mechanical design-nya. Jadi kita menentukan ukuran dari si reaktornya, di mana kita untuk menentukan si partikel dan si itu kita harus menentukan nih variasi rasio-rasionya berdasarkan penelitian dilakukan oleh Columbus. Jadi rasio antara si pipa dengan si tub itu, si tub dengan katalis itu harus 0,15 agar perpindahan panasnya itu terbaik. Jadi rasionya itu harus 0,15 agar perpindahan panasnya itu yang paling bagus. Karena kan kita kan dalam reaksi itu kan perlu perpindahan panas ya. Jadi kalau perpindahan panas semakin bagus, maka reaksinya juga akan semakin bagus juga. Gitu. Jadi rasionya 0,15, kita pilih diameter si pipanya itu idenya itu diameter katalis itu 5 mili. Jadi tinggal dapat diameter pipanya tinggal dikali saja nih. Diameter katalis dibagi si 0,15. Dapat 33 mili. Nah, ini deh karakteristik katalisnya. Terus kita ukuran tub nih, kan kita dapat nih ukuran pipanya sebesar 1,31 inch. Nah, kita cari di buku Kern. Nah, di buku Kern itu ada ukuran pipa atau tub standar. Jadi kita harus menyesuaikan dengan standar. Kenapa sih? Karena biar untuk menghemat kos. Apabila kita membuat suatu ukuran alat tidak memenuhi standar atau lebih, maka itu jatuhnya custom. Jadi nantinya jatuhnya lebih mahal. Makanya kita harus ikutin sesuai standar biar harga juga lebih murah dan juga cepat dibuatnya juga. Makanya kita nentuin yang paling mendekati dari 1,31 ada 1,33 in atau BWG-nya sebesar 14. Oke, setelah itu kita dapat AD dari tabel. Jadi di nilai ID, OD, las penambang itu dapat dari tabel. Ini tabelnya kalian bisa lihat di sebelah kanan ini. Tabel 11 dibukukan. Yaitu susunan itu kita menggunakan triangle pitch. Jadi susunan itu berbentuk segitiga. Alasannya apa sih? Karena biar turbulensi yang terjadi lebih besar dibandingkan susunan persegi. Terus juga koefisien perpindahan panasnya lebih tinggi dibandingkan dengan susunan pipa lainnya. Jadi kita menggunakan triangle pitch ini biar turbulensi kan ya, kalau turbulensi semakin bagus kan dia kontak antar si fluida dengan katalis juga semakin baik. Maka dia reaksinya juga akan semakin bagus juga dong karena perpindahan panas juga semakin baik. Terus kita bisa nentukan tebal pipa OD kurang ID dibagi 2 dapat 0,02 meter atau 2 cm ya. Terus kita nentuin jarak antar pipanya kan karena segitiga. Jadi kita harus nentuin jarak antar pipanya nih, nggak boleh saling dempet-dempetan. Pipa terus jarak antar pipanya, clearance-nya. Terus setelah itu kita nentuin massa katalisnya. Nah, massa katalis kita menggunakan raca massa. Raca massanya seperti ini. FA0 laju alir mula-mula dikurang laju alir keluar dikurang nama laju reaksinya. Terus itu kita limitkan lim sama FA per W sama FA W plus DW. Terus kita limitkan jadi lim ini bisa jadi DFA per DW min RA. Terus dimana FA itu sama FA0 1 min X. X itu konversi ya. Nanti kalian masukin aja FA-nya ke DFA. Terus dapatnya seperti ini, DW sama FA0 dx min R. Jadi kita bisa dapat hubungan persamaan antara berat dengan laju reaksi. Setelah itu kita tentukan pressure drop dalam tub. Jadi kan si fluida kan masuk ke dalam tub, di mana tub tersebut ada katalis. Nah, karena si fluida itu berkontak langsung dengan katalis secara tidak langsung, maka akan terjadi
per friction loss, sehingga akan terjadi pressure drop. Nah, untuk agar si fluid itu bisa melewati si katalis tersebut, kita harus ngitung nih pressure dropnya, supaya si tekanan yang kita gunakan itu bisa mendorong si fluida untuk melewati si katalis gitu. Terus dengan rumusnya seperti ini, delta P per dz sama dengan min viskositas dikalikan itu permeabilitas dibagi itu porosity dikali F itu volumenya dibagi A itu luas situpnya, dapat. Jadi dari persamaan ini kita menggunakan metode Euler atau Runge-Kutta Orde 1, dimana dw-nya kita masukkan saja rumusnya kan FA0 ada di atas dikali RA dikali dx, x-nya itu konversi, kita dapat sebesar segini. Terus kita nyari w-nya itu anggap 0 karena kan x-nya itu masih 0, kita anggap 0. Terus ini w-nya itu berarti 1 plus I, berarti berat katalis setelah komponen I setelah konversi sebelumnya. Nah, rumusnya tinggal kali aja dw per dx, w ditambah dw per x kali h. H itu adalah ini apa namanya, delta x atau delta x atau apa namanya, selisih antara si range-nya per part. Untuk kalian dapat jadi setelah rumus itu kan dapat bahwa untuk menghasilkan konversi 0,71 kita memerlukan berat katalis sebesar 879 kg. Terus itu kita tentuin si pressure drop nih, sama rumusnya kita menggunakan metode Euler atau Runge-Kutta Orde 1, kita dapat Z-nya, Z 84,8 karena kita mungkin dulu nih berat katalis kita menentukan tinggi permukaan katalis. Nah, tinggi permukaan katalis itu dapatnya, jadi tinggi permukaan katalis itu misalkan tinggi permukaan katalis ketika dia ada dalam satu tub. Dalam satu pipa misalkan dipanjangin, maka panjangnya itu adalah 853,21 meter. Nah, karena terlalu panjang maka kita dibagi-bagi menjadi beberapa tub. Tub standar sebesar 16 feet. Kita anggap 16 feet atau 4,9 meter. Maka kita di sini pakainya 4,9 meter. Tuh, ini agak salah. Oke, setelah itu kita asumsi pakainya 3 ATM, kita tinggal dpdz pakai rumus ini dapat pressure dropnya. Nah, jadi pada X ini 0,1 tekanannya itu masih 1,5 bar, artinya si fluid itu bisa melewati si katalis. Misalkan tekanan di akhir itu negatif, artinya dia ada reverse aliran sehingga dia nggak bisa melewati si katalis. Makanya kalau dihasilkan positif berarti secara idealnya si fluid itu bisa melewati si katalis. Oke, setelah itu kita nentuin tekanan, kita lanjut nentuin jumlah tub. Kan tadi kan kita ingin membagi-bagikan jumlah si tubnya, kalau misalkan kita jadi satu aja terlalu besar karena kita butuh 853 meter. Maka kita bagi-bagi jadi berapa tub. Maka tinggal kita bagi aja nih, Z dibagi panjang standarnya jadinya 175 buah. Oke, setelah itu kita nentuin koefisien peralihan panas pada pipa pakai rumus ini, ada di buku Vogler atau buku Kern. Kan A itu ada luas tubnya, G-nya itu dapat, ada itu dengan Reynolds. Setelah kalian dapat, kalian bisa nyari tabel ini. Terus setelah itu dapat CH-nya, dapat nilai K-nya, CP-nya dapat, dapat HI-nya. HI, terus kita dapat HO. Sini. Yaitu kita nentuin diameter dalam sel. Biasanya kita dapat rumus ini di buku Brownell. Kalian kalau misalkan cari buku ini, rumus ini kalian cari di buku Brownell dapat IDS besar 0,66 meter. Jarak bafflenya 0,3 dari IDS, terus dari luas area pada shellnya pakai rumus ini. Terus mass velocity-nya pakai ini, terus diameter equivalentnya pakai rumus ini. Kita nyari anot tambahnya juga. Oke, ini sama. Nggak perlu saya bahas lagi. UC dapat sebesar segini, terus RD-nya sebesar ini karena kan kita pakainya organik, terus sama karena reaksi kita ada exotherm, maka kita perlu pendingin supaya temperaturnya tidak terus menaik pada reaktor, maka kita menggunakan pendingin yang berupa boiling water. RD-nya itu 0,01, dapat UD-nya sebesar segini. Nah, kita tentang pressure drop dalam sel. Pressure dapatnya sebesar segini. Terus kita tentu tebal selnya,
kita menggunakan bahan stainless steel SA240 grade 316. Nah, spesifikasi ini kalian bisa lihat di buku Wallace di tabel 18.5. Kalian bisa dapat tekanan yang diizinkan, nama efisiensi sambungan, nama corrosion allowance. Itu jadi tekanan yang diizinkan itu misalkan pada pembuatan stainless steel ini tekanan yang diizinkan atau maksimum itu sebesar 18.700 PSI. Kalau misalkan lebih dari itu, maka tidak dimungkinkan untuk menggunakan spesifikasi ban yang lain gitu. Jadi kayak batas maksimumnya. Terus kalau efisiensi sambungan itu misalkan kan kalau dalam membuat suatu alat kan kita nggak mungkin langsung dijadikan, pasti kan kita disambung-sambung terlebih dahulu kan. Nah makanya sambung tersebut kita pakai double welded joint. Nah, jadi double welded joint ini kita menggunakan double sambungan pada las-lasan yang efisiensinya 0,8. Karena kenapa sih kita makanya ini? Karena efisiensinya cukup besar, cukup tinggi, cukup kuat. Makanya kita menggunakan efisiensi sambungan double welded joint. Terus corrosion allowance. Jadi dalam pembuatan suatu alat chemical kita perlu adanya ambang batas atau corrosion allowance. Jadi korosi itu harus kita perhatikan. Jadi dalam suatu alat perlu adanya korosi allowance atau kita lebihkan. Misalkan kita membuat alat reaktor itu tebalnya 0,1. Nah, karena ada korosi allowance kita harus tambahin 0,25 in. Biar apa? Biar kalau ada terjadi korosi, maka alat reaktor itu tidak terjadi kerusakan. Oke. Terus kita bisa nentuin tebal selnya menggunakan rumus ini. Tebal selnya kita dapat. Terus kita tekanan. Nah, tekanan juga kita harus lebihkan ya, karena biar faktor keamanan kita lebihkan 20%. Maka tebal selnya sebesar 0,34 inch. Nah, karena ini maka kita harus tentu nih tebal standar sel pada secara umum itu berapa sih yang kita inginkan. Nah, di buku Brownell dijelaskan bahwa dipilih tebal sel standar itu sebesar 0,35 in. Oke, makanya kita bisa nentuin diameter luar sel atau DE sebesar 0,79 meter. Oke, setelah itu kita nentuin dimensinya, kita nentuin heat and bottom, kita nentuin torus spherical vent karena tekanannya itu rentangnya antara 15 sampai 200 PSIG. Oke, ini sama seperti yang sebelumnya, ECR sama RC, OD, ECR-nya kita tabel OD standar CR itu kita dapat di tabel 5.7 ya. Jadi kalian tinggal cari aja dapat OD sama OD standarnya. Terus kita tentuin stress interfication, ball heat minimum. Terus ada depth of dish pakai rumus ini. Terus tinggi head, kita tinggi head itu 0,2 meter. Nah, terus setelah itu kita dapat tinggi reaktor sebesar 4,8768 ditambah tinggi head. Kenapa dikali 2? Karena bentuknya itu adalah silinder, jadi torus spherical itu ada di atas sama di bawah. Makanya pakainya dikali 2. Jadi tinggi total itu sebesar 5,33 meter. Itu kita nentuin volume reaktor. Volume reaktor pertama kita nentuin volume heat pakai rumus ini dapat sebesar ini. Kita nentuin volume shell dapatnya sebesar ini. Jadi volume reaktor itu volume shell ditambah volume heat ditambah bottom. Dapat sebesar 1,7 meter kubik. Yaitu kita nentuin waktu tinggal. Ya, tinggal volume reaktor dibagi lajunya. Dapat 180 detik atau 3 menit. Nah, waktu tinggalnya cukup lama. Karena apa? Karena fluid yang kita gunakan fluid liquid. Kalau misalkan kita pakainya gas, itu biasanya lebih cepat. Bisa 15 sampai 10 detik. Itu makanya agak lama karena kita menggunakan fluida berupa liquid yang mana dia lebih viskos, dia lebih densitas lebih tinggi, jadi friction loss-nya lebih besar untuk mendorong si fluida itu untuk melewati katalis. Jadi kita tentuin ukuran pipa masukkan dalam reaktor. Jadi pipa masukkan dalam reaktor, jadi kan fluida untuk dimasukkan ke reaktor kan perlu pipa. Nah, pipanya kita bisa ukur. Sama pakai rumus ini. Ini bisa dicari di buku Brownell and Young. NPS-nya, jadi NPS ini nyesuaiin dari si ininya. Kalau misalkan lebihin juga nggak apa-apa.
Oke, terus ini juga pipa keluaran reaktor, terus nozzle umpan, sama rumusnya juga dengan itu sebelumnya. Terus kita kebutuhan air, jadi karena reaktornya itu bersifat eksoterm, kita menggunakan air pendingin. Nah, key-nya kita bisa dapat di neraca energi. Jadi kita pakai cooling water aja, kita nentuin densitasnya, kita nentuin air tinggal M air dikali bagi densitas, dapat laju debitnya, data temperature dapat. Terus kita nyari diameter optimum, dia pipa jaket, tinggal cari aja. Oke, terus ini pipa jaket pendinginnya. Nah, kita ingin menentukan tebal jaket pendinginnya, tinggal pakai aja key pipa sama dengan key jaket. Jadi key itu ada kalor si pipa sama dengan kalau jaket. Jadi ini menerapkan hukum asas black, jadi key masuk sama dengan key keluar. Tinggal dapat jaketnya sebesar segini. Terus kita tentukan tebal jaketnya ke luas 2 kurang luas 1, karena kan kayak silinder lah ya kan. Jadi luas 2 itu yang luas reaktor ditambah luas jaket dikurang luas 1 luas reaktor, dapat luas si tebal jaketnya. Setelah itu, nah, tebal jaketnya kita melakukan gosik. Jadi kita asumsi saja dulu nih kan 0,19. Nah, nanti kita gosik nyesuaiin A-nya itu harus sama dengan A ini. Nanti dapat tebal jaket sebesar segini. Kita setelah itu nentuin dimensi penyangga tumpukan katalisator, grid support. Jadi biar katalis tidak jatuh di tub itu, kita perlu ada penyangga namanya grid support. Kita bisa nentuin tekanannya, karena tinggal kali aja jumlah tub dikali AT. Oke, selesai. Mungkin itu ya terkait spesifikasi reaktor. Ini yang terkait overview atau kesimpulannya lah terkait spesifik reaktor, tekanan 3 atm, tinggi bed, tinggi heat, volume reaktor, tinggi reaktor, tebal jaket, masa katalis, waktu tinggal, jumlah tub. Oke, mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.